Delegating itu bukanlah hal yang baru atau hal yang asing bagi pemimpin. Itu adalah hal yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya ketika pemimpin itu ingin menjadi pemimpin yang efektif. Ia perlu belajar untuk mengembangkan kapasitas tersebut, karena ketika dia mampu melakukan hal itu dengan baik, bukan hanya dia yang mendapatkan manfaat, tetapi juga organisasi yang dia pimpin. Nah, bukan hanya orang-orang yang kemudian mendapatkan tugas tersebut yang mendapatkan kesempatan untuk belajar hal yang baru, tetapi di saat yang bersamaan, organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut juga hasil kerjanya bisa dioptimalisasi. Nah, kira-kira apa prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh seorang pemimpin sebelum ia mendelegasikan tugasnya kepada orang-orang yang dia pimpin? Dan kira-kira adakah tools atau alat-alat yang bisa dia gunakan untuk meningkatkan kualitas dari proses delegasi yang dia lakukan? Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi kalian yang pertama kali berkunjung di kanal ini, saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Karena itu saya ajak kalian untuk pastikan mengaktifkan lonceng dan subscribe tentunya, supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. John Maxwell, nama yang sudah sangat terkenal di dunia kepemimpinan, pernah mengatakan seperti ini. If you want to do a few small things right, do them yourself. But if you want to do great things and make a big impact, learn to delegate. Perhatikan baik-baik statement tersebut. Apa kira-kira implikasi dari statement tersebut? Sederhananya, kita bisa pelajari lebih jauh bahwa ketika berbicara proses mendelegasikan tugas, itu sebenarnya adalah satu keterampilan yang bisa dipelajari. Yang seperti yang sudah saya sebutkan di atas, ketika proses mendelegasikan tugas itu dilakukan dengan baik, dengan proper, yang mendapatkan manfaat bukan hanya orang-orang yang diberikan tugas atau yang telah didelegasikan tugas tersebut, tapi secara keseluruhan organisasi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut itu akan juga terus berkembang. Nah, sebelum seorang pemimpin itu mendelegasikan tugas, ia harus belajar keterampilan mendelegasikan. Nah, ini adalah satu perjalanan yang panjang dan bukan suatu yang instan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail dan terutama memberikan tools yang bisa menolong kalian untuk efektif dalam proses mendelegasikan tugas, ada beberapa tanda yang perlu kita perhatikan sama-sama. Kondisi di mana kalian sepertinya memang perlu mendelegasikan tugas kepada orang lain. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita sadar sebagai pemimpin tentu kita tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan pada kita. Nah, ketika kita menyadari hal tersebut, kita harus belajar memilah-milah mana pekerjaan yang kita bisa kerjakan sendiri dan harus kerjakan sendiri, dan mana yang kita perlu delegasikan kepada orang lain. Nah, di saat yang bersamaan, kita juga belajar bahwa dalam organisasi yang kita pimpin, seharusnya ada juga orang-orang tertentu yang kemungkinan besar jauh lebih baik dari kita dalam hal mengerjakan tugas tertentu, yang memang dalam kapasitasnya tugas itu bisa didelegasikan. Nah, hal yang ketiga adalah ketika kita sebagai pemimpin dan kita mengerti bahwa tugas kita adalah juga mengembangkan orang-orang yang kita pimpin, nah tentu kita harus belajar untuk mendelegasikan tugas dengan harapan orang tersebut bisa berkembang kapasitasnya. Dan hal yang terakhir adalah kita sebagai pemimpin sadar bahwa setiap hari kita terus mendapatkan tugas-tugas baru yang tentunya itu sangat menguras agenda kita dan membuat kita harus benar-benar strategik dalam menentukan prioritas. Nah, pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan ada satu scale yang dinamakan Delegation Authority Scale. Saya tidak tahu kalau kalian sudah pernah mendengarkan scale ini, tapi ini adalah powerful tool yang setiap pemimpin bisa gunakan, karena dari scale ini kita ditantang atau kita ditolong sebenarnya lebih tepat untuk bagaimana kita breakdown tugas-tugas kita sebelum kita mendelegasikannya. Nah, perhatikan baik-baik, dari 5 level ini ada satu level, yaitu level pertama yang diberi warna merah, yang tentu kita harus pahami, ini adalah tugas-tugas yang sama sekali tidak bisa didelegasikan. Ini adalah tugas yang mau tidak mau harus dikerjakan oleh pemimpin. Sesulit apapun,
mepet apapun waktunya, itu benar-benar harus dikerjakan oleh pemimpin tersebut. Tidak bisa didelegasikan. Contoh sederhana adalah misalkan ketika harus melakukan yang namanya evaluasi tim, itu tidak bisa didelegasikan. Atau misalkan harus ada proses pendisiplinan yang harus dilakukan kepada tim. Ya jelas sih itu harus dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dan apalagi kalau kita sudah berbicara tentang termination, tentu hal itu sangat lucu kalau harus didelegasikan kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut. Sekarang kita bergerak di level kedua sampai kelima. Perhatikan baik-baik. Level kedua yang menjadi ciri khas dari level ini adalah suatu tugas atau beberapa tugas yang sebenarnya seorang pemimpin itu bisa lakukan. Tetapi dia sadar orang lain juga bisa dia libatkan untuk menolong dia tentu untuk mengerjakan tugas itu. Nah, yang ketiga adalah ini adalah tugas yang bisa dikerjakan, tapi kita sadar kalau ada orang lain yang tentunya ketika kita percayakan tugas ini mendapatkan kesempatan untuk dia juga meningkatkan kualitas dirinya, nah, kita tentu bisa delegasikan tugas ini. Level yang keempat, ini adalah tugas-tugas yang sebenarnya adalah bisa dikategorikan mungkin ini justru tugas-tugas yang harus lebih banyak didelegasikan dan seharusnya didelegasikan kepada tim kita. Dan terutama dalam keseharian kita tentu menyadari banyak sekali tugas-tugas yang sebenarnya kita sadar ini bisa dikerjakan oleh tim kita. Tetapi ketika misalkan dalam keadaan emergency ya tentunya kita sebagai pemimpin bisa juga menolong tim kita. Nah, dan yang paling akhir adalah tentu tugas yang mungkin masuk di kategori bisa dikatakan bahwa ini memang sebenarnya adalah tugas dari tim kita. Nah, ini memang perbedaannya sangat tipis ya antara level 4 dan 5. Tapi saya sendiri melihat bahwa level 4 justru itu adalah ruang di mana sebagai pemimpin kita bisa banyak mendistribusikan tugas-tugas kita kepada orang lain yang kita tahu juga mereka seharusnya bisa menolong kita untuk mengerjakan itu. Nah, sekarang kita tidak hanya berhenti di delegation authority scale yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi ada tool selanjutnya yang sebenarnya kalau kalian perhatikan mungkin ini lebih jelas karena ada keterangan should, could, and might. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, nah ketika kita mengkategorikan tugas-tugas yang kita tahu itu sebenarnya bisa kita delegasikan, yang bagian paling atas yaitu tasks and responsibilities I should delegate, tadi yang sudah saya tekankan, 4 dan 5, level 4 dan 5, ini sebenarnya adalah ruang yang seharusnya kita boleh exercise yang tadi ya, delegating kepada tim kita. Nah, kemungkinan besar ketika kita sudah berbicara delegasi ini, level inilah yang akan banyak diisi oleh tugas-tugas yang harus kita delegasikan. Dan semakin turun ke bawah, kepotensinya itu akan semakin sedikit. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sudah mencapai titik atau level kedua, itu sangat dekat dengan level 1 ya, yang mana itu sebenarnya ya memang tentu tidak bisa didelegasikan. Nah sekarang, setelah menyaksikan semua yang sudah saya elaborasi dari awal, kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa memang berbicara delegating ya, ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan belajar mengikuti struktur yang sudah saya jelaskan tadi di atas, harapannya kalian sebagai pemimpin bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas. Dan berbicara tentang delegating ini sendiri, ini bukan hanya berbicara bagaimana kita sebagai pemimpin memberikan atensi kita ya pada tugas-tugas yang spesifik yang memang harus kita kerjakan. Tetapi sebenarnya di saat yang bersamaan ketika kita mendelegasikan tugas kepada orang lain, terutama kepada tim kita, di saat yang bersamaan kita sebenarnya sedang mendemonstrasikan hal yang prinsip, yaitu kita percaya dengan kemampuan tim kita. Sehingga mereka juga di-empower dan encourage untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Nah, ketika mereka melihat itu, mereka akan melihat dan sadar bahwa ternyata apa yang mereka kerjakan itu adalah penting, bermakna, dan tentu ini akan memberikan kontribusi kepada organisasi di mana mereka bekerja atau mereka berkontribusi. Nah, dan paling akhir tentu sebagai pemimpin, kita sadar bahwa ketika kita memberikan kesempatan orang-orang yang kita pimpin itu untuk berkembang, di saat yang bersamaan kita juga belajar untuk terus konsisten, untuk memberikan mereka kesempatan untuk menjadi future leaders di kesempatan yang akan datang. Sekarang, mengakhiri episode kali ini, saya ajak kalian untuk berbagi insight yang kalian dapatkan dari episode ini dan silakan boleh tuliskan di kolom komentar
supaya kita boleh melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.